Saudara-saudara kasih, hari ini kita sama-sama masuki minggu biasa yang ke-12 pada masa biasa. Dan kita diajak untuk bercermin dari pengalaman-pengalaman yang digambarkan dalam kisah, baik pengalaman Ayub maupun juga pengalaman para rasul yang mengalami diterpa badai. Serta juga pesan yang disampaikan oleh Santo Paulus, agar kita sungguh boleh memiliki pengalaman mendalam akan Allah dalam hidup kita, sehingga kita mengalami berbagai macam tantangan, prahara dalam kehidupan kita. Kita tidak kehilangan pengharapan dan kita senantiasa berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang pasti tidak pernah meninggalkan kita semua, yang selalu ingin agar kita beroleh keselamatan. Dan itu yang dipesankan juga di dalam bacaan kedua surat Santo Paulus. Kalau kita sungguh hidup di dalam damai sejahtera, dalam segala sesuatu yang berjalan dengan baik. Kalau yang pertanyaan pertama, kedua tentang kalau ada dalam situasi tantangan, badai, kesulitan, percobaan, persoalan, kita datang kepadanya dan percaya. Sebaliknya, kalau kita mungkin dalam situasi yang serba baik, serba mudah dan serba damai, supaya kita tidak lupa. Dikatakan di dalam nasihat Santo Paulus, bahwa supaya kita hidup untuk Kristus yang telah mati untuk kita sendiri. Supaya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan supaya hidup untuk Kristus yang telah mati dan membuat diri kita selamat. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri, mencari selamatnya diri sendiri, dan tidak peduli. Nah, pertanyaan sekarang Anda di mana ini? Mungkin Anda sudah mengalami badai kehidupan, apapun bentuknya, dari mulai yang sederhana sampai yang mungkin sulit, dari relasi suami istri, keluarga, atau juga dalam pekerjaan, atau juga situasi ekonomi yang barangkali begitu sulit, atau sedang mengalami bahwa usahanya macet, atau juga mengalami mungkin juga sedang terlilit kesulitan ekonomi, atau tiba-tiba mendapatkan PHK, dan berbagai macam yang lain. Kalau Anda mengalami seperti itu, apa yang Anda buat? Anda datang pada Tuhan atau Anda datang pada yang lain? Dan yang sedang mengalami hidup yang mungkin sedang dalam situasi serba mudah, enak, damai, sejahtera, masih perlu ditanya, itu Anda hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri saja kah? Atau juga mulai mengakhiri hidup untuk Kristus yang telah wafat bagi kita, supaya dimanapun kita berada, kita sungguh juga mengalami tuntunan Tuhan, mengalami bahwa diri kita sungguh menjadi berkat bagi sesama, membawa kebaikan bagi sesama, sebagaimana kemarin diingatkan dalam minggu lalu, menjadi benih yang bertumbuh berkembang, menghasilkan buah bahkan menjadi naungan bagi banyak makhluk.
Inilah panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Supaya kita tidak menjadi takabur, seolah kalau sudah serba baik, maka kita lupa Tuhan. Itu dapat dilihat dalam kisah-kisah dalam kitab suci. Bagaimana orang bisa menjadi lupa Tuhan. Sebaliknya juga, kalau hidup Anda sekarang ini tidak baik-baik saja, apakah kita bisa juga sungguh belajar menghadapi tantangan hidup ini, tetap percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini, sesulit apapun yang kita alami, dan kita berani mempercayakan hidup kita kepada tuntunan dan bimbingan Tuhan, dalam semangat kerendahan hati, dalam semangat kesediaan untuk membuka diri. Nah, seringkali kita menjadi orang-orang yang terlalu sombong, terlalu arogan bahkan di hadapan Tuhan. Itu juga dialami pergulatan dari Ayub. Dia yang merasa sungguh orang yang saleh, dia melakukan segala yang baik. Tapi kenapa dia mengalami situasi yang buruk? Dan dia lalu protes pada Tuhan. Kenapa? Mengapa engkau membiarkan terjadi? Mengapa justru yang mau taat setia pada Tuhan mengalami situasi yang tidak baik-baik saja? Inilah bentuk-bentuk pergulatan real dalam hidup kita sehari-hari. Entah menempatkan diri dalam situasi seperti Ayub, atau seperti yang digambarkan dalam kisah para murid bersama Yesus di tengah danau yang bergejolak. Kita diajak untuk bercermin dari pengalaman-pengalaman kita selama ini. Kalau kita telah mengalami berbagai macam badai kehidupan, dan kita bisa mengatasinya, apa yang menjadi kekuatan kita dalam situasi ini? Yang dikatakan Yesus tadi adalah bagaimana sikap kepercayaan itu. Kepercayaan melawan ketakutan. Salah satu tanda ketakutan itu dikatakan oleh Yesus, mengapa kamu tidak percaya? Dalam situasi yang demikian itu, kita lihat bagaimana Yesus digambarkan tadi, tidur. Ini tampaknya sangat kontras. Yang satunya teriak-teriak panik, yang lain tidur seolah cuek saja. Tapi dalam pengalaman yang konkret, dalam situasi di mana banyak ketidakjelasan, di mana terjadi berbagai macam situasi buruk, memang yang dibutuhkan pertama-tama adalah tetap cool, tetap tenang. Kita melihat banyak kejadian kecelakaan dan berbagai macam banyak korban, entah itu yang nonton di stadion bola, entah itu nonton konser. Banyaknya korban bukan salah satu penyebabnya yang memperparah dan memperburuk situasi adalah orang-orang yang panik. Itu hasil dari analisa bahwa justru kepanikan itu membuat situasi makin parah. Pertama-tama diajak belajar dalam menghadapi situasi ini menjadi tenang, sehingga kita tidak kehilangan akal sehat, tidak kehilangan hati yang tenang, damai, sehingga kita tidak menjadi salah langkah, hingga kita menjadi tidak orang-orang yang kehilangan harapan, menjadi kehilangan akal sehat, nalar waras kita. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan bahaya, kita diajak pertama-tama membangun sikap ketenangan, supaya kita boleh melihat situasi dengan jernih. Kalau mohon kekuatan Tuhan dan minta agar diterangi agar kita menemukan solusi-solusi dari problematika yang kita alami.
Digambarkan dalam kisah tadi bagaimana badai, air, semuanya itu tidak membuat Yesus bangun. Tetapi seruan minta tolong dari para rasul itu yang membangunkan Yesus, yang membuatnya bertindak. Jadi terhadap seluruh alam semesta ini, Tuhan punya kuasa. Dan digambarkan di dalam Injil, mengatakan tenang, diamlah, selesai. Alam raya itu, Tuhan berkuasa atas seluruh kuasa alam ini. Tetapi Tuhan juga gambarkan juga yang peduli ketika kita berseru, minta tolong, mohon pertolongan kepadanya dalam situasi-situasi yang kritis, situasi yang tidak mudah. Maka menjadi pembelajaran bagi kita semua, cermin untuk refleksi kita semua, pesan untuk kita semua, agar kita selalu sebagaimana diajarkan di dalam rumus berkat yang paling kuno dalam tradisi ibadah dan liturgi gereja. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Inilah pilar dasar yang mesti kita bangun, bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Kesadaran itulah yang perlu, karena kita tidak memiliki kesadaran yang tertanam dalam ini, ketika mengalami berbagai macam goncangan, kita mudah kehilangan pegangan, kehilangan arah hidup ini. Jadi diajak untuk belajar menghadapi situasi-situasi ini dengan tetap tenang, berani menyerahkan kepada penyelenggaraan nilai Tuhan, seraya mencari solusi-solusi yang memungkinkan dalam situasi yang tidak selalu mudah. Mari kita merahmat Tuhan untuk berseru kepadanya. Dan bagi kita semua, diingatkan juga oleh Paus Fransiskus yang tinggal berapa? 73 hari atau 70 hari datang sini. Beliau mengatakan bahwa bagi orang Kristiani tidak ada jalan buntu. Maka tidak boleh kalah sama Gojek. Gojek tagline-nya apa? Selalu ada jalan, meskipun kadang melawan arah, selalu ada jalan. Tidak boleh kalah sama Gojek. Juga enggak boleh kalah sama Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah lagi. Seringkali kita bikin masalah, kita menghadapi menyelesaikan masalah dengan bikin masalah yang lebih berat lagi. Ya jadinya tambah ruwet itu. Maka pertama-tama kita diajak untuk apa? Percaya dan datang kepadanya, berseru kepadanya seperti para rasul. Dan mohon kekuatan supaya kita, ya ini prinsip orang Kristiani itu. Hari tadi pagi itu ada lari maraton ya, Jakarta Maraton itu. Ya kalau ikut lari supaya sehat silahkan, atau cari medali ya silahkan. Tapi yang enggak boleh adalah lari dari kenyataan. Orang Kristiani dalam masalah kenyataan tantangan hidup dihadapi, bukan lari dari kenyataan, bukan lari dari masalah. Tapi bagaimana yakinan akan penyertaan Tuhan itu membuat kita mampu menghadapi masalah seberat apapun. Diajak menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah tambahan atau masalah lebih berat. Supaya kita menjadi tidak panik, tidak gelap mata. Dan sekarang banyak orang menjadi masalah tambah masalah karena ya entah terjerat judi online, entah itu pinjaman online, atau lalu cari cara yang kriminal sebagai jalan keluar, atau korupsi, atau cari orang-orang yang disebut pintar.
Dan yang paling parah adalah yang sekarang mulai terjadi. Orang kalau ingin mengakhiri hidupnya karena putus asa, tidak ada harapan. Orang Kristiani tidak ada jalan buntu, selalu ada harapan. Maka kita diajak untuk dalam menghadapi situasi yang sulit, tetap tenang dan mencari solusi. Gereja ini juga menyediakan solusi, menyediakan layanan. Kalau Anda mungkin mengalami situasi, maka kita ada tim Emmaus, konselor, yang punya keilmuan. Maka jangan kalau ada orang ngajak ngobrol-ngobrol lalu sharing-sharing, hati-hati. Lebih baik Anda ketemu tim konselor, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau Anda hanya omong-omong di pinggir jalan melihat Anda sedang menangis di pojokan sana atau menangis di Gua Maria. Kalau ada orang datang, hati-hati. Lebih baik Anda datang pada yang tepat. Banyak kejadian sudah terjadi begitu. Dan orang yang sedang dalam situasi itu kadang-kala gelap mata. Tidak bisa berpikir lagi. Juga ada bagaimana kita belajar untuk mengelola ekonomi rumah tangga. Jika juga gerakan-gerakan yang didorong oleh Gus Pandangung Jakarta, Kredit Union itu, supaya orang teredukasi dalam membuat perencanaan dalam ekonomi rumah tangga, supaya orang bertanggung jawab dan juga sadar diri. Sekarang banyak orang menjadi korban dari flexing, gayanya wow, tapi income-nya, waduh, susah. Itu jadinya besar pasak daripada tiang. Ya bagaimana? Utang larinya ke pinjol, tambah ruwet. Kita juga diajak realistis, rendah hati menghadapi situasi ini, supaya kita tidak orang-orang yang mudah tergoda, tadi mencari diri sendiri, tapi belajar untuk juga belajar menghidupi nilai-nilai, kesederhanaan, kejujuran. Moga-moga tidak ada lagi yang korban-korban flexing itu. Pamer, tapi tidak disertai dengan kenyataan yang real. Itu yang membuat orang gaya hidup, yang membuat orang tidak realistis, jebol semua akhirnya. Ya mari kita menghadapi realitas hidup ini dengan cara hidup yang sederhana, cara hidup yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bermakna. Banyak hal ini tidak semuanya dihitung oleh material, tapi juga oleh makna. Melakukan sesuatu karena itu bernilai, karena itu bermakna. Mungkin tampaknya tidak wow, tidak keren, tidak viral, tapi hati kita damai. Mana yang Anda cari? Mana yang Anda cari? Paus Fransiskus dalam renungan menarik menggunakan kisah ini dalam saat ketika pandemi. Beliau memakai kisah para rasul di dalam badai kehidupan ini. Dan ini mungkin saya sampaikan lagi sebagai moga-moga dapat inspirasi bagi kita semua untuk Anda semua yang mungkin sedang mengalami badai kehidupan. Iman dimulai ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan keselamatan dan keselamatan itu datang dari Tuhan. Kita ternyata tidak bisa mandiri, berdiri sendiri seutuhnya. Kita membutuhkan Tuhan. Seperti navigator yang paling canggih pada zamannya, tetap butuh bintang-bintang di langit yang mengarahkan hidupnya. Ya kalau sekarang pakai GPS, pakai teknologi navigasi yang canggih, tapi tetap butuh. Mari kita mengundang Yesus ke dalam perahu kehidupan kita. Mari kita serahkan ketakutan, kecemasan, kegalauan kita kepadanya, sehingga Ia bisa menaklukkannya. Jangan kita menjadi sok-sokan arogan, seolah kita tidak butuh Tuhan. Seperti para murid
kita akan mengalami bahwa dengan Yesus ada di kapal dan perahu hidup kita, keluarga kita, tidak ada kapal yang karam. Karena kekuatan Tuhan beralih, menjadikan kebaikan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Bahkan hal-hal yang buruk sekalipun, dari masalah bisa menjadi berkah. Dari yang mungkin aib bisa menjadi karya ajaib. Dari berat bisa menjadi berkat. Dia membawa ketenangan dalam badai kita, karena bersama Tuhan kita tidak pernah mati tenggelam. Merangkul salib Kristus berarti menemukan keberanian untuk merangkul semua kesulitan saat ini. Meninggal sejenak keinginan kita akan kekuasaan, harta benda dan lain-lain, untuk memberi ruang bagi kreativitas yang hanya mampu diilhamkan oleh Roh Kudus mencari solusi. Ini berarti menemukan keberanian untuk menciptakan ruang di mana setiap orang dapat mengenali bahwa mereka dipanggil, dan untuk memungkinkan bentuk baru dari keramahan, persaudaraan, solidaritas, makna hidup, ketekunan, kesetiaan, dan seterusnya. Melalui salibnya kita telah diselamatkan untuk merangkul harapan dan membiarkannya memperkuat dan menopang semua tindakan dan semua kemungkinan jalan untuk membantu kita melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain. Memeluk Tuhan untuk merangkul harapan, itulah kekuatan iman yang membebaskan kita dari rasa takut dan memberi kita semua pengharapan. Mengapa kamu takut? Apakah kamu tidak memiliki iman? Semoga berkat Tuhan turun atas Anda sebagai pelukan yang menghibur. Semoga Anda boleh diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dan diteguhkan dalam setiap pergulatan. Tuhan, Engkau meminta kami untuk tidak takut, namun iman kami masih lemah, rapuh, dan kami takut. Tetapi Engkau Tuhan tidak akan meninggalkan kami tanpa belas kasih di tengah badai kehidupan yang kami hadapi. Katakanlah lagi kepada kami, jangan takut. Dan kami bersama dengan Petrus melimpahkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami kepadamu. Karena Engkau selalu memelihara dan menolong kami. Lebih lanjut, dalam banyak kesempatan Paus Fransiskus mengatakan, memiliki iman bukan berarti tidak mengalami kesulitan, tetapi memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Karena kita mengetahui bahwa kita tidak sendirian. Bersama Tuhan tidak ada hal yang mustahil dalam hidup kita. Dan dalam situasi sulit kadang-kadang kita perlu mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Ya, ada lagu menarik, kalau lagu bahasa Inggris, lagu Bina Iman Anak itu. Mungkin Anda pernah kenal lagunya ya. With Christ in our vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in our vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. Nah itu, boleh menyemangati kita? Boleh. Jika bisa boleh lagu bahasa Jawa itu. O kaula menika, kami ini hanya kapal kecil, yang kecil dan tidak kuat, yang menempuh samudera, ditempuh badai. Ibu Maria, Engkaulah pelindungan dan andalan kami. O kawula menika palwa umpaminyo,
alitur tan prakusa ngambah ing samudra dipun tempuh prahara lan haluning samudra duh Dewi Maria pangayoman hamba. Moga sungguh kita boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus, kita bisa menghadapi badai apapun dalam kehidupan kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.